Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adolfina Ribu, saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya akan membahas materi tentang getaran dan gelombang. Materi yang pertama tentang getaran. Pengertian getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar kesetimbangan. Kesetimbangan di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Misalnya, getaran beban pada ayunan sebuah bandul, gerak naik turun benda yang digantungkan pada pegas, dan lain-lain. Ciri-ciri getaran. Ciri getaran ditandai dengan adanya amplitudo, frekuensi, dan periode getaran. Amplitudo itu sendiri adalah simpangan terjauh yang dihitung dari kedudukan seimbang. Amplitudo diberi simbol A dengan satuan meter. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik, diberi simbol F. Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman melihat gambar di samping ini, merupakan suatu gambar tentang ciri-ciri getaran, yang dimana titik A merupakan titik keseimbangan. Simpangan besar terjauh ditunjukkan dengan gambar AB sama dengan AC, itu disebut amplitudo getaran. Jarak tempuh BA CAB disebut satu getaran penuh. Berikutnya manfaat getaran. Pertama, membuat pengendara motor merasa nyaman saat berada di jalan yang tidak rata. Yang kedua, menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir, kalau di bidang kesehatan, untuk membakar lemak. Jadi contoh dari getaran itu seperti sinar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang bergoyang, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, dan pegas yang diberi beban. Materi berikutnya, pengertian gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat. Selama perambatannya, gelombang membawa energi. Gelombang terjadi karena adanya sumber getaran. Pada gelombang, materi yang merambat memerlukan medium. Tetapi medium atau perantaranya tidak ikut berpindah. Gelombang terjadi karena adanya usikan yang merambat. Menurut konsep fisika, cerminan gelombang merupakan rambatan usikan, sedangkan mediumnya tetap. Jadi, gelombang merupakan rambatan pemindahan energi tanpa diikuti pemindahan massa medium. Teman-teman bisa melihat gambar di samping ini. Ini merupakan sebuah gambar gelombang di permukaan air laut. Penggolongan gelombang berdasarkan medium perambatannya. Ada 2, yaitu yang pertama gelombang mekanik dan yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya. Misalnya gelombang air, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium perantara, misalnya gelombang cahaya TV, gelombang radio, dan gelombang elektromagnet. Berdasarkan arah rambat gelombang digolongkan menjadi 2. Yang pertama gelombang longitudinal dan yang kedua gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Dalam gelombang
final akan terjadi rambatan gelombang dalam bentuk rapatan dan renggangan. Yang berikutnya gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus arah rambatnya. Ciri-ciri gelombang. Yang pertama dapat dipantulkan atau refleksi. Adalah suatu peristiwa gelombang ketika gelombang tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Yang kedua dapat dibiaskan atau refraksi. Adalah perubahan arah atau pembelokan arah rambat gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Yang ketiga dapat dipadukan atau interferensi. Adalah perpaduan antara dua buah gelombang atau lebih pada suatu tempat pada saat yang bersamaan. Interferensi dapat terjadi bila gelombang melalui selaput tipis atau celah ganda maupun kisi-kisi. Yang keempat dapat dilenturkan atau difraksi. Lenturan gelombang dapat terjadi jika gelombang sampai pada suatu penghalang yang berupa celah sempit. Jadi, jika gelombang melewati celah sempit atau penghalang, maka titik-titik pada celah yang sempit itu akan menjadi sumber gelombang yang baru dan meneruskan gelombang itu ke segala arah. Dan yang terakhir dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Pengertian polarisasi hanya untuk gelombang transversal. Polarisasi berkaitan dengan arah getar gelombang medan magnet dan medan listriknya. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, sinar gamma untuk membunuh sel kanker dan sterilisasi. Yang kedua, sinar X atau ronsen untuk mendiagnosa penyakit dan analisis atom. Yang ketiga, sinar ultraviolet sebagai membunuh kumandan sterilisasi. Yang keempat, gelombang radar sebagai alat komunikasi. Yang kelima, gelombang radio sebagai alat komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih.